Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi, bersua lagi pada hari ini. Ada baik semuanya? Oke, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, untuk ketua kelas, Bapak harapkan untuk menyiapkan kelasnya dahulu. Berdoa dulu sesuai agama masing-masing. Baik, Pak. Baiklah, perhatian sebelumnya. Anda berdua siap gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menuju percaya kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Sebelum kotor kali kelas ini, coba dulu lihat sampah di bawah mejanya. Ada sampah nggak? Kecil kecil, bersihkan satu-satu dulu ya. Nah, kita mempelajari ilmu biologi, ilmu yang tidak lain, tidak jauh mainnya dari lingkungan. Jadi kita sebagai siswa, ya, sebagai orang yang berpendidikan harus pandai menjaga lingkungannya ya. Karena lingkungan yang sehat, penduduknya juga Sehat. yang sakit atau rusak, penduduknya Sakit. Oke, nah Bapak ambil absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ketua. Semuanya alhamdulillah lengkap, Pak. Student semua ya. Oke, anak-anak semuanya. Nah, sebelum kita masuk, Bapak mau tanya dulu materi kita pada hari ini. Pelestarian lingkungan, Pak. Pelestarian lingkungan. Oke. Materi kita pada hari ini tidak jauh dari materi minggu kemarin, yaitu pelestarian lingkungan minggu kemarin kan. Minggu sekarang kita membahas lebih luas lagi. Namun kita membahasnya lebih terperinci dari minggu kemarin. Jadi materi kita pada hari ini yaitu ruang lingkup biologi. Ya, kita belajar ini punya tujuan ya. Apa sih tujuan kita mempelajari materi ruang lingkup biologi ini? Oke, yang pertama untuk materi untuk ruang lingkup biologi ada 3 poin, ada 3 subtema. Yang pertama yaitu tingkat organisasi. Ada nampak? Ada jelas? Oke, yang kedua yaitu apa tuh Miguel? Enggak, apa itu? Ini bacaannya Cabang-cabang ilmu biologi. ya. Jadi kita juga mempelajari cabang-cabang ilmu biologi. Selanjutnya kita mempelajari tentang apa itu Miguel? Yang ketiga adalah keselamatan kerja di Laboratorium ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang tingkatan kehidupan saja. Karena materi yang ini sama yang ini itu tidak terlalu padat, atau Bapak mencanangkan 2 subtema ini kita pelajari untuk minggu besok pertemuan selanjutnya. Dan tujuan dari tingkatan organisasi kehidupan subtema pertama yang kita bahas itu yang pertama adalah Anda semua mampu mengklasifikasikan tingkatan yang kedua
Oke, yang pertama tujuan kita pada belajar pada hari ini yaitu mengklasifikasikan tingkatan organisasi kehidupan. Nah, jadi Anda semuanya dituntut untuk dapat mengklasifikasikan tingkatan organisasi yang ada dalam kehidupan kita. Selanjutnya mampu mendefinisikan apa itu sel, apa itu segala macam, apapun yang ada, teori yang ada di dalam ini, Anda semua diharapkan dapat mendefinisikan dengan baik dan benar. Selanjutnya mampu mengurutkannya. Jadi tingkatan organisasi kehidupan itu tidak acak amburadul. Dia ada urutannya 1, 2, 3, 4 seterusnya. Biar semuanya pada hari ini Bapak tidak akan menggunakan metode ceramah pada Anda semuanya, karena Bapak sudah membuatkan video pembelajaran untuk Anda cermati. Jadi Bapak harap video yang ini Anda semuanya kalau perlu catat dan disimak dengan baik dan benar ya. Perhatikan videonya ya. Coba di sini siapa sih yang tak kenal dengan yogurt? Tidak hanya mengenal saja, bahkan hampir semua orang menyukai minuman satu ini. Tahukah kamu, yogurt itu terbuat dari susu segar yang direbus dan didinginkan lalu disimpan dalam inkubator dengan suhu 45 derajat selama 10 hingga 12 jam loh. Wah, gak kebayang ya lamanya bikin yogurt. Pantesan aja rasanya enak sekali. Dari proses pembuatan yogurt itu ternyata memanfaatkan ilmu biologi loh, berupa mikroorganisme. Lalu apa sih sebenarnya biologi itu? Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup dan logos artinya ilmu. Jadi bisa dibilang biologi itu sebagai ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Dalam suatu hal pasti ada objek yang dikaji. Sama halnya dalam biologi, di mana terdapat objek permasalahannya, yaitu tingkat organisasi. Baik, anak-anak semuanya, gimana videonya udah dicermati? Sudah. Dicatat apa yang perlu dicatat? Sudah. Jadi setelah hiburan, Anda dapatkan tugas. Ya, jadi Bapak mempunyai tugas itu Anda kerjakan, tapi dengan sistem kelompok. Ya, jadi Bapak mau Anda ini dibagi jadi kelompok. Coba hitung dulu ya. Hitung 1, 2, 1, 2, 1. Ya, 1, 2, 1. 2, 1. baik, coba yang tadi yang sudah Bapak bagi duduk pada kelompoknya masing-masing. Ya, buat seperti tidak diskusi. Nomor 1 di sini aja. Ada yang kayak diskusi. Oke, jadi ini adalah LKPD. Anda Bapak semuanya harus mengisinya, yaitu berbentuk soal PTS. Nanti setelah mengisi, Anda semuanya menampilkannya di depan kelas ya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Kasih Pak. Ya, kerjakan dengan baik dan benar ya. Tidak ada yang melihat HP, tidak ada yang cerdik. Lakukan dengan jujur. Oke, anak Bapak semuanya. Pak. Kita disuruh dengan orderan kita isi di sebelah rekening dengan Ada masalah dikit? Alhamdulillah lancar. Jujur ya. Oke Pak.
Baik anak-anak Bapak semuanya, karena sudah habis waktu diskusinya, coba Bapak minta kelompok 1 membacakan jawaban dari diskusi kelompok 1 tadi di depan. Tiga. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan jawaban-jawaban kami yang telah kami diskusikan tadi. Jawaban yang pertama ada sistem organ, selanjutnya ada ekosistem, selanjutnya ada organ, selanjutnya ada molekul, selanjutnya ada populasi, dan terakhir ada atom. Mungkin sekian penyampaian jawaban dari kami. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Baik, kelompok 1 silakan duduk pada tempatnya. Baik, Selanjutnya kelompok 2. Lakukan hasil diskusi kalian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Pak dan teman-teman, kami perwakilan dari kelompok 2 dengan saya sendiri Triani dan Saya saudara Edo. kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, di mana kami ada memiliki 12 hasil dari jawaban-jawaban dari soal yang Bapak kasih ke kami. Nah, yang pertama, kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama itu disebut jaringan, dan kami meletakkannya di kotak yang menurun ke bawah di sebelah kiri. Nah, yang kedua, langsung saja jawabannya kami bacakan. Yang kedua ada ekosistem, yang ketiga ada populasi, yang keempat ada organisme, yang kelima ada bioma, dan yang keenam ada atom. Jadi sudah mendapatkan kan hasil diskusi yang ada semuanya. Coba ada nggak yang berbeda? Tadi Bapak dengar tuh ada perbedaan tuh. Yang di sini ada nyebut atom, di situ ada nyebut sel. Jadi mana yang betul itu? Coba tanyakan. baiklah, Ya. saya dari kelompok 1 izin minta. Jadi kan kalau menurut kami itu kan kumpulan sel yang paling kecil itu adalah disebut dengan atom. Tapi kenapa dari kelompok kalian itu menyebutnya itu sel? Kenapa bisa demikian? Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Coba Jawab Pak. Ya. Menurut kelompok kami dan menurut teori Dalton, bahwa unit struktural dan fungsional kecil itu adalah atom. Jadi makanya kami mengisi atom karena berdasarkan teori dari Dalton tersebut bahwa unit terkecil itu adalah atom. Sekian Dan dari saya. di sini sedikit menguatkan pendapat dari rekan saya. Di sini yang menurut kelompok 1 papakan tadi yang mengenai sel itu, jadi di sini kami memberikan argumen karena menurut kami unit struktural dan fungsional terkecil dari penyusun tubuh makhluk hidup itu adalah atom dan tidak merupakan sebuah sel. Oke, baik. Bapak tengahi ya. Jadi kan saya silakan duduk dulu. Jadi kan kita juga membaca kita, saya tidak. Memang betul kata tadi kita yang paling kecil di materi yang paling kecil ini adalah atom. Cuman untuk tingkatan organisasi yang ada dalam kehidupan kita itu yang pertama yang paling kecil adalah molekul. Yang kedua adalah sel. Jadi tidak ada atom di sini. Atom itu memang betul memang materi terkecil. Atom itu adalah materi. Ya, materi. Materi ini biasanya untuk penyusun senyawa kimia. Dan ini salah untuk kita masukkan ke dalam organisasi tingkatan organisasi kehidupan. Paham? Baik, karena sudah kita bahas semuanya, karena waktu kita sudah habis juga, kita simpulkan. Coba anak-anak Bapak semuanya, apa kesimpulan yang dapat kita ambil pada penjelasan kita pada hari ini? Ya, silakan. Izin Pak, jadi dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari
pelajari mengenai materi kita yaitu ruang lingkup biologi. Ya. Jadi yang menjadi intinya yaitu unit struktural dan fungsional yang terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup itu yang benarnya adalah sel dan bukan genome. Baik, Bapak dan iya itu dikatakan organisasi kehidupan itu semuanya yang ada yang berkaitan dengan makhluk hidup, tidak dengan senyawa kimia atau gas-gas di dalam air. Paham? Dan urutannya sudah Bapak terangkan tadi di video. Jadi Bapak ingin ngasih tugas PR kepada kita semuanya. Coba Anda gambar kan? Setiap tingkatan dari kehidupan itu mempunyai gambarnya. Gitu. Bapak pengen Anda semuanya menggambarkan dan tingkatan-tingkatan dari kehidupan itu diwarnai segala mungkin. Bisa? Bisa. Baik, mungkin untuk materi selanjutnya minggu besok kita akan membahas tentang cabang-cabang ilmu biologi dan keselamatan kerja di laboratorium. Jadi untuk hari ini Bapak sudahi. Jika ada kata-kata Bapak yang salah, Bapak minta maaf dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah nantinya ke depannya. Baik, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.